Nah, pikiran harmoni, pikiran bahagia inilah yang menjadi dasar untuk kita mengembangkan cinta kasih. Siapapun yang mempraktekkan dhamma itu hidupnya akan bahagia. Bahagianya saat ini dan yang akan datang. Itu ya. Tapi kalau kita menguasai pikiran, kita mengatur hidup kita. Pikiran kita mengatur yang baik-baik yang kita lakukan sehingga hidup kita pasti akan lebih baik. Ya, baik. Selamat malam, Bapak, Ibu, dan sahabat Dhamma semuanya. Sukihotu, Namo Buddhaya. Ya, sebelumnya saya ingin memastikan apakah suara saya sudah terdengar jelas di Bapak, Ibu, dan sahabat Dhamma semuanya. Jelas. Sudah, Ya. Kak. Ya, terima kasih. Ya, Bapak Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Eka Setianingsih. Jadi berbahagia sekali pada kesempatan malam hari ini kita bersama-sama semuanya kembali terhubung dan berkumpul dalam sebuah kebajikan, yaitu praktik meditasi Loving Kindness Meditation Class. Saya ucapkan selamat bergabung kepada Bapak, Ibu, dan sahabat Dhamma yang mungkin malam hari ini adalah momen pertama bergabung dalam latihan meditasi ini. Dan kami ucapkan selamat bergabung kembali kepada Bapak, Ibu, Romo Ramani, dan semua sahabat Dhamma yang sebelumnya telah mengikuti acara Loving Kindness Meditation Class ini. Dan saya sampaikan selamat bergabung untuk Wihara Dhamma Santiloka. Ini jauh sekali dari Jepara. Beliau terhubung bersama kita satu wihara penuh. Dan mengucapkan selamat bergabung juga untuk Wihara Buddha Meta. Wihara Buddha Meta ini di Temanggung. Dan juga kami ucapkan selamat bergabung juga untuk Wihara Buddha Damadaro. Ini dari Kebumen. Jadi luar biasa sekali. Pada malam hari ini kita terhubung dari berbagai tempat, sepertinya ini bisa di seluruh provinsi di Indonesia bisa bergabung dalam acara kita pada malam hari ini. Ya, Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya di hari ini itu merupakan hari suci Maga Puja. Jadi ini suatu karma baik di hari suci Maga Puja kita semuanya berkumpul untuk melakukan praktik dhamma yang sangat tinggi, yaitu praktik atau latihan meditasi bersama. Jadi pada zaman dulu, pada zaman Buddha, tepat di hari ini, itu berkumpul 1250 arahat. Semuanya tanpa diundang. Jadi kita semua berkumpul di sini malam hari ini untuk praktik meditasi ini sudah seperti peluhurannya 1250 arahat pada momen Maga Puja dulu untuk praktik dhamma meditasi bersama-sama. Dan pada momen Maga Puja dulu, pada zaman Buddha, itu Buddha juga menyampaikan Oada Patimokkha, yaitu ajaran atau inti ajaran Buddha. Dan pada malam hari ini, acara meditasi juga nanti akan dilengkapi dengan sesi sharing dhamma dari pembimbing meditasi kita, yaitu dengan tema seni kehidupan. Jadi rasa-rasanya sangat luhur sekali pada malam hari ini kita semuanya berkumpul dan terhubung di hari suci Maga Puja pada hari ini, yaitu hari Uposatha. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan latihan meditasi pada malam hari ini, kita semua akan dibimbing langsung oleh Romo Pandita Muda Susyanto. Nah, beliau saat ini sudah terhubung bersama kita melalui Zoom. Beliau yang akan membimbing meditasi kita pada malam hari ini. Nah, tapi sebelum saya mengundang beliau, saya akan membacakan profil beliau terlebih dahulu.
Romo Susianto, yaitu seorang pembelajar, telah belajar meditasi dan praktik meditasi dari tahun 2004 hingga sekarang. Jadi beliau sudah memiliki pengalaman meditasi yang sangat-sangat banyak sekali. Nah, kemudian beliau juga seorang Dhamma Duta dan public speaker sejak tahun 2008 hingga sekarang. Jadi beliau ini juga membabarkan Dhamma di berbagai tempat. Saya juga dengar cerita beliau itu sudah dari Palembang, Lampung, mungkin di Pulau Jawa sudah hampir semuanya beliau kunjungi untuk beliau membabarkan ajaran Dhamma. Dan saat ini beliau menjadi manajer di Nalanda Foundation dari tahun 2007 hingga sekarang. Jadi Nalanda Foundation bisa besar, bisa berkembang saat ini itu adalah atas kerja keras beliau untuk semangat beliau pengembangan Buddha Dhamma. Nah, baik Bapak Ibu, langsung saja saya undang untuk terhubung bersama kita semuanya. Selamat malam, Romo Susianto, Sukihotu. Ya, selamat malam. Ya, baik, untuk selanjutnya kepada Romo Susianto, kami persilahkan untuk membimbing meditasi kita pada malam hari ini dan sharing Dhamma mengenai seni kehidupan. Kepada Romo Susianto kami persilahkan. Ya, baik Bapak Ibu, para hadirin, sahabat-sahabat meditasi yang saya banggakan, yang tentunya berbahagia pada malam hari ini. Selamat malam, Namo Buddhaya. Yang dengar suara saya bisa bantu chat di chat supaya saya memastikan kalau suara saya bisa terdengar. Ya, terdengar ya. Ya, baik Bapak Ibu, para hadirin, berbahagia sekali ya malam hari ini saya bisa berjumpa lagi dengan Bapak Ibu sahabat-sahabat meditasi dari berbagai tempat. Ada yang datang dari Medan, mungkin dari Palembang, dari Tangerang, dari Sukabumi. Saya lihat di sini ada Purnomo ya. Purnomo, masih ingat saya itu wajahnya Pak Purnomo. Dulu ikut kelas meditasi offline. Terus ada apa ya Pak Purnomo dari Sukabumi, beliau ini Sukabumi ya Pak Purnomo ya, kalau saya nggak salah ya. Mungkin teman-temannya juga bergabung ya. Mungkin saya tidak bisa menyapa satu persatu, mohon maaf karena cukup banyak juga dari rombongan-rombongan dari wihara. Saya ucapkan selamat bergabung, dan juga Bapak Ibu para hadirin yang sudah rutin ya mengikuti meditasi setiap hari Jumat dan hari Sabtu. Mungkin ada beberapa yang baru seperti Pak Suparman, ya kan, Pak Winata dan lain-lain masih banyak lagi ya. Mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu. Pak Suhertan juga, nah beliau ini senior kita sudah sering ikut ya. Saya ucapkan selamat bergabung lagi ya, dan lain-lain. Sebelum kita berbicara panjang lebar ya, saya mengajak Bapak Ibu untuk memulai dengan namakara bagi yang Buddhis, yang non-Buddhis. Kalau ada yang bergabung yang non-Buddhis, ya bisa berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Karena saya lihat di sini banyak yang dari wihara, rombongan dari wihara ya, rombongan dari wihara, Kebumen, Temanggung, Jepara, rombongan wihara. Ya, jadi kita buka dengan namakara pata dulu karena kita ada di hadapan Rupang Buddha ya. Jadi silakan untuk mengambil posisi bersikap namaskara. Kita buka dengan namakara pata ya. Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing, join Zoom yang ada di rumah masing-masing bisa merangkapkan kedua tangan seperti ini. Yang non-Buddhis kalau ada bisa berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing.
Jadi kita baca, ya kan, ikuti saya. Ya. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swagato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Patipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Ya, silakan duduk bersila lagi ya. Duduk kembali, bersila lagi. Ya baik Bapak Ibu para hadirin, saya akan lanjutkan ya. Sebelum kita praktek meditasi, coba kita diskusi dulu, diskusi dhamma untuk menguatkan keyakinan, untuk menambah pengetahuan supaya kita ada pengetahuan. Ya, topik pada malam hari ini kita mengambil topik seni hidup. Seni hidup. Saya ingin memberikan sebuah cerita singkat Bapak Ibu sebelum kita memulai meditasi. Suatu ketika ada seorang profesor. Ada seorang profesor yang sedang melakukan perjalanan melalui laut. Lalu di dalam kapal ada juga seorang nelayan yang tua, bijak, duduk di dak kapal. Lalu sang profesor ini datang mendekat untuk ngobrol-ngobrol dengan sang laut tua ini. Lalu sang profesor ini bertanya kepada kakek nelayan ini, "Kak, apakah kakek telah belajar oceanologi?" Sang kakek ini menjawab, "Apa itu oceanologi? Saya tidak mengerti. Saya tidak pernah belajar dari kecil." Lalu sang profesor ini menjawab, "Waduh, Kek, cilaka kakek. Kakek sebagai seorang nelayan, tapi tidak pernah belajar oceanologi. Oceanologi itu adalah ilmu tentang lautan. Kakek telah menghilangkan seperempat hidup kakek." Lalu kakek ini murung, nampak sedih. Profesor ini orang pintar. Dia bilang saya telah menyia-nyiakan seperempat hidup saya. Sedih nih kakek. Lalu sang profesor ini kembali ke tempat duduknya. Lalu pada malam berikutnya, profesor ini kembali berkunjung ke kakek si nelayan ini. Dia ngobrol-ngobrol lagi, bincang-bincang lagi. Lalu sang profesor ini bertanya lagi kepada sang kakek, "Kek, ya, nak, kakek telah belajar meteorologi?" "Ibu, saya tidak pernah sekolah, nak. Saya katakan saya tidak pernah sekolah dan saya tidak pernah belajar tentang meteorologi atau oceanologi. Saya tidak pernah belajar, saya tidak mengerti." Kemudian profesor ini jawab, "Aduh kakek, saya ikut prihatin dengan kakek. Karena kakek telah menyia-nyiakan setengah hidup kakek sebagai seorang nelayan, tidak mengerti tentang meteorologi. Meteorologi itu ilmu tentang bintang-bintang di langit, cuaca, dan lain-lain. Nah, ini penting sekali untuk diketahui oleh seorang nelayan, Kek." Kembali lagi, sang kakek ini jadinya tambah sedih lagi. Karena orang pinter, sang profesor mengatakan, ini kehilangan setengah dari hidup kakek. Lalu pada malam berikutnya ini terjadi badai yang besar di lautan, gelombang tinggi. Lalu karena gelombang ini tinggi sekali,
mereka yang ada di kapal pada panik semua. Pada panik semua. Pada panik. Lalu pada saat itu profesor nampak bingung, tetapi ya dia santai aja. Lalu sang kakek mengetahui kalau kapal ini nabrak batu karang. Lalu sang kakek ini datang kepada sang profesor ini. Nak profesor, ya kek, apakah nak profesor ini belajar swimologi? Swimologi, saya nggak perlu belajar swimologi, nggak penting buat saya. Saya ikut prihatin terhadap hidup nak profesor, karena nak profesor ini telah menyia-nyiakan seluruh hidup nak profesor. Kenapa kek? Ini nabrak batu karang dan sebentar lagi tenggelam. Mereka yang belajar swimologi, berenang, mereka yang akan selamat sampai pantai seberang. Saya ikut prihatin karena nak profesor telah menyiapkan seluruh hidupmu. Wow. Ini jadinya sangat sedih anak profesor ini. Nah, Bapak Ibu para hadirin, jadi cerita ini menarik ya. Cerita ini menarik, cerita analogi Bapak Ibu, tapi ada sesuatu yang bisa kita ambil yang sangat penting dari cerita ini. Nah, dalam hidup kita saat ini, dalam hidup kita sekarang ini Bapak Ibu, terkadang kita terlalu menghabiskan waktu untuk mempelajari sesuatu yang bersifat teori, menghabiskan waktu untuk melakukan perdebatan tentang isi Tipitaka dan juga perdebatan tentang ajaran-ajaran agama. Kalau pengetahuan kita dalam hal ini levelnya teori saja, kita tidak praktekkan, kita tidak ada bedanya dengan profesor yang hanya memahami ilmu teori. Dalam cerita tadi Bapak Ibu. Untuk itulah penting sekali kita juga mempelajari kisah hidupnya sang kakek bijak tadi, yang sang kakek ini ya mempelajari ilmu berenang dan juga mempraktekkan ilmu berenang, sehingga pada saat masalah datang, badai kehidupan datang, selamat sampai tujuan. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu. Saat ini kita beruntung sekali, kita dilahirkan sebagai manusia, kita bisa mengerti ajaran kebaikan. Kalau kita hanya berdebat, kalau kita hanya menghabiskan waktu untuk beraktivitas sehari-hari tanpa melakukan kebaikan, ini akan sangat rugi. Yang rugi siapa? Diri kita. Itulah kita perlu melakukan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Pada malam hari ini kita semua berkumpul di aplikasi Zoom dengan tujuan untuk melakukan perbuatan baik. Meditasi, belajar dan praktek meditasi. Dan ini menjadi kebajikan yang nyata. Dan pada malam hari ini kita semua telah berbuat baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Dan malam hari ini juga menjadi hari baik bagi kita Bapak Ibu. Kenapa hari baik? Karena hari yang kita gunakan untuk berbuat baik. Ketika hari-hari kita gunakan untuk berbuat baik, ya ini menjadi hari baik buat kita. Demikian juga sebaliknya. Begitu saya ikut bahagia karena Bapak Ibu dari berbagai tempat pada malam hari ini melakukan perbuatan baik. Sekarang era digital, jadi kita bisa dari rumah ikut meditasi, mendengarkan dhamma. Ini satu kemajuan teknologi.
yang dari daerah-daerah, dari Wiradama Santiloka, Jepara, atau yang dari Kebumen, Temanggung, ya. Mungkin kedatangan para biku untuk membina di sana jarang, ya. Tapi dengan teknologi seperti ini, ya bisa ikut acara Temanggung, dari Kebumen, dari Jepara, ya, bisa ikut acara, nah, ikut berbuat baik. Jadi menjadi karma baik, ya, menjadi berkah. Pandemi berkah buat kita, ya, berkah buat kita pandemi. Jadi kita bisa berkumpul di Zoom, ya, di aplikasi seperti ini, termasuk dari Sukabumi, ya kan, Purnomo dan teman-temannya. Dulu kalau mau ikut meditasi mesti harus ke Cetianalanda rombongan pakai mobil. Sekarang meditasi bisa dari rumah, nggak perlu keluar biaya bensin, biaya tol, nah, nggak perlu, ya kan? Jadi bisa dari rumah. Ya sebenarnya nanti di Zoom kita bisa bikin retreat yang panjang, ya mungkin one day mindfulness sehari bisa juga, ya Purnomo bisa juga. Ya kalau hari ini kita kan cuma sebentar, ya paling ya kita pertemuan sejam, nanti meditasinya paling 20 menit. Itu pun yang mendasar, yang basic-basic. Tidak yang susah-susah. Nanti kalau yang susah-susah kakinya pada capek, yang baru-baru nanti nggak kuat, nanti kita merem, ya, nanti kita buka mata malah tinggal nol, nggak ada, tadi keluar semua, kan? Karena meditasinya kelamaan, sakit semua kakinya. Ya, apalagi di channel seperti ini riskan banget, ya kan, nggak menarik dikit langsung keluar kan gitu, langsung live gitu. Nanti kalau retreat gitu, kalau one day mindfulness kan, kalau di dalam wihara kalau mau pulang kan mikir dulu, karena kalau ikut acara meditasi one day mindfulness ya nanti dompetnya ditinggal, nanti handphonenya ditinggal, ya kan, tasnya ditinggal, disimpan sama panitia. Kalau mau pulang susah pulangnya. Ya, kalau kayak di Zoom gini kan gampang sekali. Nah, makanya kita yang gampang-gampang dulu. Tapi gampang juga, ini praktek meditasi yang tertinggi. Praktek berbuat baik yang tertinggi maksud saya. Nah, tahapan dalam berbuat baik itu ya dana, sila, dan bawana. Nah, itu tahapan dalam berbuat baik. Dan hari ini kita mempraktekkan bawana, meditasi. Dan ini perbuatan baik yang serius. Perbuatan baik yang serius. Jadi tidak main-main, tetapi kita sedang berbuat baik. Kan setiap hari kalau kita isi dengan berbuat baik, ya hidup kita pasti akan lebih bahagia. Saat ini bahagia, yang akan datang juga bahagia, seperti itu. Dan itu kan yang kita harapkan. Yang pada meditasi sebentar lagi yang akan kita praktekkan, ya kan, sekitar 20 menit sampai 25 menit kita akan mempraktekkan loving kindness meditation, ya kan. Apa itu loving kindness meditasi? Itu adalah meditasi metta bhavana, cinta kasih. Ya, cinta kasih. Loving kindness itu bahasa kerennya. Mungkin kalau cinta kasih itu udah biasa, nggak ada daya tariknya. Jadi teman-teman nanti yang join nggak banyak. Loving kindness, ini tadi apa lagi itu? Ya, jadi yang join nanti bisa banyak ini, ya. Nah itu dari mana-mana nih saya lihat nih. Ada yang dari Medan, dari Kalimantan, dari mana-mana, ya kan? Karena mungkin loving kindness atau yang alasan yang lainnya nggak tahu juga, ya kan? Yang jelas kita berkumpul di sini berbuat baik. Tapi sebelum kita memasuki loving kindness, kita akan mempraktekkan nanti namanya anapanasati. Pas masuk, nafas keluar. Tujuannya apa? Untuk membangun ketenangan. Setelah anapanasati, nanti kita mempraktekkan relaksasi atau kayanupasana, perenungan terhadap jasmani. Tujuannya apa? Untuk melepaskan negativitas, hal-hal yang buruk di dalam permukaan pikiran kita. Kalau masuk ke dalaman pikiran, mesti vipassana. Tapi kita ya nanti pengamatan jasmani di level permukaan, tujuannya supaya nanti negativitas yang kita bangkitkan hari ini, hari kemarin, nanti bisa terlepas, sehingga kita akan menikmati, mendapatkan pikiran harmoni, pikiran damai, pikiran bahagia. Nah, pikiran harmoni, pikiran bahagia inilah yang menjadi dasar untuk kita mengembangkan cinta kasih. Itu, ya.
Seperti halnya kita mau berdana, nah, kita mesti harus punya duit. Boleh nggak kita berdana nggak punya duit? Ya boleh-boleh aja. Tapi kan nanti kurang maksimal. Beda kalau kita punya uang, terus kita berdana uang, nah, jadi dana kita jadi lebih baik, lebih maksimal. Sama halnya, kita di sini mau memancarkan meta cinta kasih. Kalau kita mempunyai ketenangan, kedamaian, keharmonian, nah itu akan lebih baik. Itu akan lebih baik. Nah, baik Bapak Ibu, sebelum kita praktek meditasi, mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau ada mau ditanyakan bisa chat ya, saya akan lihat dan jawab. Atau bisa juga angkat tangan, nanti admin akan itu ya, akan buka suaranya. Nah, ini yang dari wihara, ini suara saya terdengar, ini rombongan ini membawa pasukan nanti. Kalau suaranya terganggu, jadinya nanti semua wihara tidak bisa mengikuti jadinya. Coba saya mau tes suara ke wihara mana, Dhamma Santiloka misalnya. Ya, Dhamma Santiloka, di sana ada Romo Siswanto. Romo Siswanto, apakah terdengar suara saya? Kalau terdengar bisa chat. Terdengar, Pak. Terdengar Dhamma Santiloka. Kemudian rombongan dari wihara mana lagi? Temanggung ada wihara apa? Saya lupa tadi. Saya lihat ada Temanggung, saya dengar. Apakah Temanggung terdengar suara saya? Dengar. Nah, terus itu apa? Kebumen. Bagaimana dengan Kebumen? Kebumen apakah terdengar? Nah, saya lihat Anjali ya, berarti terdengar ya, terdengar. Ah, siap. Baik. Ya, kode terdengar ya. Ini ada Ibu Yen. Terdengar jelas Romo, saya dari Surabaya. Wah, dari Surabaya, ada dari Ibu Yen. Ya, selamat datang, selamat bergabung dari Surabaya. Nah, ya baik ya. Bapak Ibu, mari kita mulai ya. Terlihat ada 75 partisipan, yang mudah-mudahan semuanya mendapat manfaat yang terbaik. Nanti kalau ada yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan ya, Baik, mari kita mengambil posisi relax. Bapak Ibu boleh duduk di bangku, bagi yang di rumah, yang penting relax. Kemudian yang di wihara bisa duduk bersila, ya, silahkan mengambil posisi relax, duduk bersila. Matanya dipejamkan, tangannya diletakkan di pangkuan. Matanya dipejamkan. Relax, tegak, tapi tidak tegang, relax. Hadirkan pikiran kita di sini dan saat ini. Hadirkan pikiran kita di sini dan saat ini. Hadirkan pikiran kita di sini dan saat ini. Bersama dengan jasmani. Ikuti instruksi saya. Apapun yang bukan objek diabaikan. Hadirkan pikiran kita di sini dan saat ini. Apapun yang bukan objek diabaikan. Perlahan-lahan
Mulai lebih spesifik lagi perhatian. Napas masuk, napas keluar. Amati napas masuk, napas keluar. Buat lebih halus lagi. Pada saat ada napas masuk, ada sentuhan udara di lubang hidung. Rasakan sentuhan tersebut. Pada saat napas keluar, juga ada sentuhan udara di lubang hidung. Rasakan sentuhan udara tersebut. Napas masuk, napas keluar. Rasakan sentuhan napas di lubang hidung. Napas masuk, napas keluar. Apapun yang bukan objek diabaikan. Ya, kita akan memasuki tahapan untuk mengamati badan jasmani dengan tujuan untuk melepaskan ketegangan, melepaskan negativitas yang ada di permukaan pikiran kita. Arahkan perhatian kita pada ubun-ubun dan daerah sekitar kepala. Rasakan dengan lembut perasaan-perasaan yang muncul di daerah ubun-ubun dan daerah sekitar kepala. Amati perasaan tersebut. Perasaan itu mungkin panas, mungkin dingin, mungkin gatel, mungkin berdenyut,
Amati saja, rasakan dengan lembut. Perlahan-lahan turun, bawah ke daerah leher, telinga kanan, telinga kiri, daerah muka. Rasakan dengan lembut. Amati perasaan-perasaan yang muncul di daerah sekitar muka. Turun ke tenggorokan, rasakan daerah tenggorokan. Mungkin ada rasa gatal, mungkin ada rasa panas, mungkin ada rasa dingin. Rasakan saja. Turun ke bawah, ke bagian tangan kanan, dari atas turun ke jari-jari tangan kanan. Amati, rasakan sensasi-sensasi yang muncul. Perlahan pindahkan ke tangan kiri, dari atas perlahan-lahan turun ke bawah jari-jari tangan kiri. Bawa perhatian ke daerah di bawah tenggorokan, turun daerah sekitar dada, paru-paru, kanan, kiri, kelenjar timus. Rasakan dengan lembut. Biarkan darah mengalir dengan lancar hingga badan kita menjadi sehat, pikiran menjadi harmoni.
turun ke daerah sekitar perut, samping kanan, samping kiri, ginjal, empedu, rasakan dengan lembut. Bawa perhatian ke daerah sekitar punggung, dari atas, turun ke bawah, amati setiap perasaan yang muncul. Amati setiap sensasi-sensasi yang muncul. Bawa perhatian pada badan bagian bawah, kaki kanan, dari atas turun ke bawah, ke jari-jari kaki kanan. Kaki kiri, di atas turun ke bawah, jari-jari kaki kiri. Tahapan berikutnya kita akan mempraktekkan loving kindness meditation. Meditasi cinta kasih. Badan jasmani kita sekarang Bapak Ibu relax semua. Tegakkan punggung tetapi tidak tegang. Dalam meditasi cinta kasih ini jasmani harus nyaman, tidak boleh ada rasa sakit. Kalau ada muncul kesemutan, keluarlah dari kesemutan tersebut. Posisi kaki bisa digeser, dirubah, selonjorkan dulu, baru dilipat lagi, keluar dari rasa sakit. Untuk pikiran, cek kembali, jangan ada kebencian. Kalau masih ada sisa-sisa kebencian pada siapapun, dilepaskan. Jangan ada kemarahan, jangan ada keserakahan. Hadirkan pikiran kita di sini dan saat ini. Ketika pikiran kita di sini dan saat ini, pikiran tidak sempat membenci, pikiran tidak sempat serakah. Untuk itu, fokuskan, konsentrasikan pikiran kita di sini dan saat ini, bersama dengan perasaan-perasaan di tubuh, mengetahui muncul lenyapnya perasaan-perasaan di tubuh. Inilah yang dinamakan kebahagiaan harmoni pikiran. Kita bersiap untuk mempraktekkan cinta kasih
Mata tetap terpejam. Badan rileks, tetapi tidak tegang. Munculkan perasaan-perasaan bahagia batin kita, di pikiran kita. Ucapkan di dalam batin masing-masing untuk memperkuat pikiran supaya lebih bahagia lagi. Ucapkan dalam batin masing-masing, semoga saya bahagia. Semoga saya bahagia. Saya bahagia, damai, dan harmoni. Munculkan pikiran harmoni di dalam diri. Semoga saya bahagia, damai, dan harmoni. Saya bahagia, damai, dan harmoni. Munculkan perasaan bahagia, damai, dan harmoni. Akan memancarkan perasaan bahagia ini pada orang-orang yang kita sayangi di dalam keluarga. Semoga keluarga saya bahagia, damai, dan harmoni. Bayangkan wajah orang tua, ibu, ayah, adik, cici, kakak, oma, opa, seluruh keluarga. Semoga keluarga saya bahagia, damai, dan harmoni.
akan memancarkan cinta kasih ini pada makhluk-makhluk yang ada di 6 penjuru. Makhluk-makhluk yang ada di depan saya, yang ada di samping kanan, samping kiri, belakang, atas, bawah, yang dekat maupun yang jauh, yang tampak maupun yang tak tampak. Semoga mereka semua bahagia. Damai dan harmoni. Semoga semua makhluk bahagia. Damai dan harmoni. Pancarkan cinta kasih dari pori-pori tubuh kita untuk semua makhluk yang ada di alam semesta. Semoga semua makhluk bahagia. Damai dan harmoni. Sata Bhavantu Skitata. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Satu, meditasi selesai. Sekarang kita hanya pelan-pelan. Siapa yang pikirannya merasa tenang dan bahagia? Nah, di chat siapa yang pikirannya tenang dan bahagia sekarang setelah meditasi, di chat. Saya, ketik saya. Siapa yang pikirannya tenang dan bahagia? Banyak ya. Ya, Vivi dan lain-lain. Christine dan lain-lain. Saya agak tenang, berarti belum tenang benar-benar, masih ada agaknya nih. Ya, saya. Ya, Pak Andia, Bu Sumilah, Ciputra, saya, Bu Livia, Bu Jenny, Christina. Ya, demikian tadi Bapak Ibu kita praktek ya,
praktek meditasi, bukan teori lagi, langsung praktek. Dan kalau kita praktek Dhamma itu hasilnya langsung. Siapapun yang mempraktekkan Dhamma itu hidupnya akan bahagia. Bahagianya saat ini dan yang akan datang. Jadi ya ini bukti kalau kita praktek meditasi, kita langsung, pikiran kita itu langsung bahagia, harmoni. Dan kita juga menanam perbuatan baik, yang tentu perbuatan baik ini akan berbuah nanti juga akan bahagia. Saya hari ini beda sekali Romo, Bu Santi Kumari. Nah, beda bagaimana maksudnya Bu Santi? Ini Bu Santi yang dari Medan ya? Coba bisa di itu benar-benar tenang. Wah, ya bagus Bu Santi. Bedanya benar-benar tenang dari Medan. Oh ya Romo ya. Baik Bu Santi dari Medan. Kemarin katanya mengajak teman-temannya untuk meditasi di wihara. Nah, bagaimana? Jadi dipraktekkan meditasi di wihara sama teman-temannya Bu Santi. Minggu pagi Romo. Minggu Bagaimana? pagi kita aja jam 7 pagi sampai jam 8. Oh, Minggu pagi ya. Ya, setiap Minggu pagi. Makanya Oh, saya ya. dapat dari Romo sedikit-sedikit saya terapkan di wihara. Ya, semoga makin banyak yang mendapat manfaat, pikirannya bahagia, Ibu Santi ikut bahagia. Saya mau tanya, Bapak Ibu, ada yang mau menceritakan apa tadi pengalaman-pengalaman pada saat meditasi, ya, boleh-boleh saja. Atau ada yang bingung, nah, kalau ada yang bingung wajib tanya ya, jangan sampai nanti sebelum bergabung bingung, pada saat sesi meditasi bingung, selesai meditasi bingung, waduh cilaka nanti ya kan. Jadi saya membuat orang bingung nanti ya. Jadi ditanyakan, jangan ada kebingungan, mesti harus di-clearkan kalau ada yang bingung. Ada ya, jadi intinya semua nanti tenang, bahagia. Nah, ya baik Bapak Ibu, para hadirin. Jadi seperti ini, praktek seperti ini semestinya tidak dilakukan hanya sekedar kita kumpul ya seperti ini, tetapi kalau dipraktekkan di rumah pagi malam akan sangat baik. Jadi hidup kita akan bermakna, hidup kita jadinya akan terisi dengan hal-hal yang baik. Sebagai manusia jadinya kita menuju tempat yang terang. Karena di dalam Dhamma itu ada manusia dari gelap menuju gelap, dari gelap menuju terang, dari terang menuju gelap, dari terang menuju terang. Nah, ada tipe 4 manusia di dalam Anguttara Nikaya ini Bapak Ibu. Apa yang dimaksud dari gelap menuju gelap? Gelap menuju gelap ini ya, secara ekonomi ya kekurangan, secara fisik ya cacat ya. Tetapi pikiran, ucapan, perbuatan juga buruk. Nah, ini orang dari gelap menuju gelap. Jadi menuju gelap maksudnya apa? Nanti setelah meninggal dunia akan dilahirkan di alam-alam yang menderita. Itu di alam binatang, apakah itu nanti di Asura, ataukah nanti di peta, atau di neraka, ya, tergantung dari karmanya. Nah, itu gelap menuju gelap. Ada juga tipe manusia dari gelap menuju terang. Saat ini mungkin secara ekonomi juga ya kekurangan, ya bukan dilahirkan di keluarga yang kaya. Kemudian secara jasmani juga mungkin ada beberapa yang cacat, mungkin cacat fisik. Tapi pikirannya baik, ucapannya baik, perbuatannya baik. Ini
disebut manusia dari gelap menuju terang. Kalau meninggal dunia, nanti akan dilahirkan di alam yang bahagia. Bisa di alam surga, bisa di alam Brahma, atau bahkan mencapai tingkat kesucian. Tergantung perbuatan baik yang dilakukan, karma yang dilakukan. Tipe berikutnya dari terang menuju gelap. Secara ekonomi cukup, makan juga cukup, punya penghasilan juga cukup, tinggal di tempat yang baik, di tempat yang tepat. Tapi pikirannya buruk, ucapannya buruk, perbuatannya buruk, nanti kalau meninggal dunia dilahirkan di tempat yang menderita. Nah, ini dari terang menuju gelap. Ada juga tipe dari terang menuju terang. Ya, sekarang hidupnya penuh dengan kemewahan, yang cewek ya cantik, yang laki-laki ya ganteng, kemewahan, cukuplah, berkecukupan. Kemudian secara pikiran juga baik, ucapan juga baik, perbuatan juga baik. Orang seperti ini kalau meninggal dunia nanti akan masuk surga atau alam Brahma, mencapai tingkat-tingkat kesucian. Inilah yang dinamakan dari terang menuju terang. Tinggal kita ini di posisi mana, tipe manusia yang mana ya, kita tinggal menilai diri kita sendiri. Kita menilai diri kita sendiri. Jadi kita harus memastikan bahwa kita menuju terang. Tidak penting apakah kita orang yang berkecukupan atau tidak kecukupan, ya kan? Tetapi saat ini yang pasti kita sedang menerima karma baik. Kenapa bisa begitu? Karena kita dilahirkan sebagai manusia. Karena syarat untuk menjadi manusia ini tidak gampang. Syarat menjadi manusia ini susah. Dan masa lalu telah berhasil memenuhi syarat. Jadi sehingga saat ini kita terlahir sebagai manusia. Bukan hanya sekedar manusia saja, tetapi kita bisa bertemu dengan ajaran dhamma kebaikan yang bisa menuntun kita untuk menuju alam-alam yang bahagia. Ini juga sebuah keberuntungan bagi kita. Jadi keberuntungan ini hendaknya tidak disia-siakan. Kita harus semangat dalam berbuat baik terus. Jumat dan Sabtu masuk lagi link Zoom sini untuk berbuat baik bareng-bareng. Saya yakin kalau Bapak Ibu, sahabat-sahabat Dhamma, bareng-bareng meditasi seperti ini, pikirannya lebih tenang. Pikirannya lebih tenang. Konsentrasinya lebih baik. Itu artinya kebajikannya lebih besar. Nanti kalau di rumah sendirian, ya, nanti ada itu perut lagi lapar, ada tok bakso, nanti gangguan, nanti wah lapar nih perut, udahlah beli bakso aja, meditasinya nanti aja, nanti nggak jadi meditasi, udah kenyang ngantuk udah meditasi bobok bangun pagi. Kenapa? Ya karena perutnya udah kenyang, banyak gangguan. Itu salah satu ya. Belum lagi pikirannya mungkin lebih kacau, lebih semrawut. Nanti begitu merem, ingat ujian, ingat gosokan banyak, ingat di kerjaan banyak, kerjaan, tugas-tugas, yang kuliah tugas-tugas, yang bekerja ya nanti ya kerjaan numpuk, target belum tercapai, atasan ngomel terus. Nah, ini ada yang senyum-senyum, ini ada yang merasa begitu. Yang jadi atasan juga nanti ya itu yang jadi bawahan ini susah diatur ya, masing-masing punya masalah. Ya, yang pegawai di bawah ya dia punya masalah sebagai seorang, yang sebagai ibu rumah tangga ya punya masalah sebagai ibu rumah tangga.
Jadi mahasiswa yang punya masalah sebagai mahasiswa, yang sebagai petani ya punya masalah sebagai petani. Nanti itu padinya dimakan wereng, misalnya yang ditanamin padi dimakan wereng. Ya kan? Jadi itulah badai kehidupan, suka duka hidup. Tapi dengan meditasi kita bisa mengontrol pikiran menjadi lebih tenang, sehingga masalah muncul tetap kita menderita, tetapi tidak lama-lama. Karena kalau kita menderita lama-lama yang rugi sendiri rugi. Dan bagi seorang meditator, dia mempunyai kemampuan untuk mengawasi pikiran, sehingga ya pikiranlah penentu hidup, pikiranlah yang membuat menderita dan membuat bahagia. Ya kalau kita ingin hidup bahagia, ya kita harus mengendalikan pikiran. Kalau kita rajin-rajin meditasi, kita akan mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pikiran. Tapi kalau kita tidak pernah meditasi, nanti kita dikendalikan oleh pikiran. Kalau kita dikendalikan pikiran, repot. Ya kan, kita akan dikuasai namanya kebencian, dikuasai namanya kemarahan, dikuasai namanya keserakan. Nah, jadi hidup kita lebih menderita. Itu ya. Tapi kalau kita menguasai pikiran, kita mengatur hidup kita. Pikiran kita mengatur yang baik-baik yang kita lakukan, sehingga hidup kita pasti akan lebih baik. Nah, seperti itu ya. Baik, waktu sudah 21.13 ya kan, sudah 1 jam lebih. Atau ada yang mau tanya ya? Cukup ya, udah malam ya. Kita lanjut besok ya. Besok kita hadir lagi di sini untuk berbuat baik bareng-bareng, berbuat baik ya, karena kita perlu berbuat baik. Dan kalau bareng-bareng lebih semangat, lebih semangat. Ya, demikian dari saya. Semoga Bapak Ibu selalu sehat dan juga bahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia sampai sata bawantu sukitata. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Romo Susyanto yang pada malam hari ini telah membimbing meditasi bersama. Tadi beliau sudah mengajarkan tips-tips meditasi, kita sudah praktik bersama ya Bapak Ibu semuanya, dan tadi juga banyak komentar yang telah berkomentar bahwa malam hari ini sangat bahagia ikut berlatih meditasi bersama-sama pada malam hari ini. Ya Bapak Ibu, karena latihan meditasi sudah selesai, kami mengucapkan terima kasih Bapak Ibu telah bergabung dalam acara meditasi pada malam hari ini. Latihan meditasi pada malam hari ini seperti ini kita adakan rutin setiap hari Jumat dan Sabtu. Jamnya juga sama, yaitu jam 8 malam. Jadi Bapak Ibu besok bisa bergabung lagi jam 8 malam masih di link yang sama. Jadi besok Bapak Ibu silahkan klik link yang didapat pada malam hari ini. Pukul 8 acara latihan meditasi ini kita mulai kembali. Ya, sebelum kita tutup acara pada malam hari ini, Romo Susyanto, Bapak Ibu semuanya, rasanya tidak lengkap kalau kita tidak foto bersama, karena melakukan kebajikan juga kita perlu foto bersama biar yang lain terinspirasi nanti melihat foto kita sedang melakukan kebajikan. Ya, saya undang Bapak Ibu semuanya untuk menyalakan kameranya. Kita akan melakukan sesi foto bersama, nanti ada beberapa sesi. Saya akan bantu menghitungnya. Ya, karena ini melakukan kebajikan sepertinya selaras kalau kita bersikap anjali semuanya, Bapak Ibu dan sahabat Dhamma. Ya, ini untuk slide yang pertama, kita akan foto bersama. Saya hitung 3 kali, Bapak Ibu bisa beranjali dan tersenyum untuk menunjukkan kebahagiaan dari latihan meditasi pada malam hari ini. Ya, saya hitung di slide pertama. 1, 2, 3. Oke, di slide selanjutnya, slide kedua, saya hitung juga. 1, 2, 3. Ya, di slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, terakhir Bapak Ibu, kita akan berfoto bersama. 1, 2, 3.
Ya, cukup. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dari berbagai tempat yang pada malam hari ini telah bergabung. Terima kasih kepada Bapak Ibu Romo Ramani dari Wihara Dhamma Santi Loka Jepara. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu dan umat Wihara Buddha Meta di Temanggung yang malam ini turut bergabung. Dan ada satu lagi wihara dari Kebumen yang malam hari ini juga ikut bergabung, yaitu Wihara Buddha Damadaro. Jadi semoga apa yang telah kita lakukan, kita praktikkan dalam kehidupan kita dan pada latihan meditasi malam hari ini dapat membuahkan kebahagiaan dan bekal bagi kita untuk selalu hidup berbahagia gitu. Dan saya akhiri acara Loving Kindness Meditation Class pada malam hari ini dengan selamat malam, Sukihotu, Namo Buddhaya.